Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kelas Financial Intermediaries. Dan pada kesempatan di hari ini kita masuk ke part 5 yang membahas mengenai future markets, option markets, swap markets, dan forex market. Nah, materi kita cukup masif, ada 4 chapter. Saya akan fokus ke beberapa chapter, saya utamakan dulu yang di option market terlebih dahulu, dan kita lihat waktu apakah masih mencukupi untuk topik yang lain. Jadi kita masuk ke chapter 14, yaitu option market. Cita-cita kita di perkuliahan hari ini adalah Anda bisa menjelaskan bagaimana stock options, options digunakan untuk melakukan spekulasi. Dan juga Anda bisa menjelaskan mengapa stock options itu bervariasi di dalam biaya preminya, dan menjelaskan bagaimana options digunakan oleh financial institution untuk hedging kepada security portfolio mereka. Stock options. Stock options adalah sebuah option, sebuah kontrak, sebuah option kontrak atau kontrak terhadap opsi yang diberikan kepada pembeli kontrak tersebut, yang mana yang bersangkutan telah membayar premium kepada seller dari option tersebut. The rights, hak untuk membeli ataupun menjual terhadap aset di harga yang ditetapkan dalam waktu periode tertentu. Jadi sebuah opsi, whether you have a put option, call option, straddle, merupakan sebuah hak yang kita miliki apabila kita membeli opsi tersebut dengan membayarkan premi kepada penjualnya di dalam waktu tertentu, whether in a year, whether in 6 months, whether in 3 months. So there is period of time. The premium yang dibayarkan kepada writer merupakan cost of the option yang Anda miliki. Buyer dalam hal ini memiliki opsi, tetapi tidak obligate, tidak diwajibkan untuk mengexercise kepada opsi yang dia miliki. You have the right, but you do not have to exercise. Anda tidak perlu mengeksekusi, tapi Anda punya hak. If you want to exercise, you may, you can, you have the right. But kalau Anda punya right tersebut, Anda tidak exercise, it's your call. That is, but the premium you need to pay. Apa yang menjadi background dari opsi ini di dalam financial market? Ada di dalam option tersebut ada 2 macam option, yaitu call option dan put option. Call option memberikan buyernya hak to buy
the stocks di harga tertentu, ya, atau di strike price tertentu selama periode tertentu. You buy an option, a call option, you have the right to buy a stocks selama periode tertentu. But you do not have the obligation to exercise it. Ya. Anda punya hak, tapi Anda punya hak beli di harga 100 misalkan. Tapi Anda tidak wajib untuk melakukan itu. Jadi Anda cuma memiliki hak apabila situasi dan kondisi memungkinkan Anda untuk mengeksersis hak tersebut selama periode tertentu. Bisa 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. The more period, maka preminya juga semakin tinggi. Ada juga yang disebut dengan put option. Put option memberikan hak kepada buyer untuk menjual stocks yang dia miliki di strike price tertentu. Misalkan dia mau jual di harga 100 selama periode tertentu. Jadi kalau misalkan dia harganya lagi murah, dia bisa jual di harga mahal. Jadi ada put option untuk sell di harga yang harga marketnya lagi di bawah, dia bisa jual di harga yang di atas market karena dia sudah bayar premi untuk menjual. Ya. Jadi ada apa yang menjadi komponen dalam opsi ini adalah berapakah jumlah aset. Misalkan 100 lot lembar saham. Ya. Telkom. Berapa strike price? Dan berapa time period berlakunya hak tersebut. Ini yang menjadi background. Nah, pertanyaan saya kepada Anda. Melihat teori di atas, kapankah kita mengexercise call option? Ada yang bisa jawab? Kapan kita bisa mengexercise call option? My question, pertanyaan saya. Kapan kita bisa mengexercise atau mengeksekusi call option? Siapa yang jawab? When? Selama call option belum expire, Pak. Tapi kan kita bisa rugi. Buat apa kita exercise kalau rugi kan? Oh, berarti kalau gitu exercise? Bagaimana kondisinya? Di mana kita menguntungkan kalau kita mengexercise call option? Pada saat harga market lebih rendah daripada harga call option, Pak. Salah. Yang lain, siapa yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Ayo, sederhana loh pertanyaannya. Kapan, bagaimana kriterianya, bagaimana kondisinya apabila kita mau exercise, kita punya call option? Rocky, bagaimana kondisinya Rocky? Rocky? Belum tahu, Pak. Belum tahu? Iya. Coba dibaca. Kapan kita bisa mengexercise call option?
Oke. Belum ngerti ya? Jadi, apa yang dimaksud dengan call option, Rocky? Apa yang dimaksud dengan call option? Rocky? Rocky? Suara saya kedengaran nggak, Rocky? Ada waktu Apa yang dimaksud call option, Rocky? membeli pada suatu hak membeli suatu aset ya Pak ya? Anda lagi kerja apa ya? Nggak fokus ke perkuliahan kah hari ini? Kita Pak lagi ngedownload iniannya lama banget Pak. Apa yang dimaksud call option, Rocky? Oke. Siapa yang bisa jawab? Ana, Sabrina, apa yang dimaksud dengan call option? Open cam. Ana? Aduh, ini kayaknya ini pada nggak di kelas nih. Coba open cam dulu semuanya deh. Open cam dulu semuanya. Hadir Pak. Ya, open cam dulu semuanya. Mana nih? Bella, Anissa, Abdad Sani. Jangan-jangan udah di mode kamera, modenya non cam, tiba-tiba udah pergi ke pasar. Ya. Bella, apa yang dimaksud dengan call option? Hak untuk membeli sebuah aset. Apa, ulang lagi, kedengaran Bella? Hak untuk membeli sebuah aset, bukan Pak? Ya. Eh, Terus? pada harga penyerahan tertentu dan atau sebelum tanggal jatuh tempo. Oke. Kemudian, apa kriteria kita bisa mengexercise call option? Tadi Gazi udah hampir tuh, cuma dia kebalik. Kapan Bella? Anissa, kapan Anissa? Bagaimana kriterianya kita bisa mengexercise call option, Anissa? Anissa, Fitriani. Gimana Anissa? Halo Anissa, suara saya kedengaran? Jangan di mute dulu. Unmute, ya kedengaran suaranya? Iya Pak, sebentar Pak, belum. Belum apa? Apa kriterianya kita bisa mengexercise call option? Aduh, Aulia Rahma, apa kriterianya? Aulia Rahma Putri. Open cam. Waduh. Gazi udah tahu belum jawabannya? Udah Pak, Gimana? tadi saya kebalik Pak. Jadi kalau call option itu kriterianya kalau misalkan harga market jauh lebih mahal daripada harga put option, dari harga call option, ya call option Pak, maksudnya itu kita mending exercise harga call optionnya, karena misalkan harga market 100 dolar, sedangkan harga call option yang kita punya di premi itu cuma 90, jadi kita untung 10 dolar gitu Pak. Yes. Jadi begitu juga dengan put option. Jadi put option adalah hak kita untuk menjual di harga tertentu. Jadi kalau market crash, harga kita misalkan put option, kita beli di harga 100, market crash ke 50, crash ke 30. Kita bisa exercise put option, kita jual di harga 100.
Nah, inilah yang menjadi keuntungan dari kita membeli call dan put option. Dan kita juga bisa beli kedua-duanya. Nah, itu nanti kita akan jelaskan ya. Itu disebut dengan straddle. Oke. Nah, premium merupakan harga yang buyer dari put ataupun call harus bayarkan untuk bisa membeli kontrak tersebut. Jadi dia bayar premium. Jadi biayanya berapa untuk dia beli put option atau call option tersebut. Seller dari option tersebut menerima premium di depan, upfront. Ya. Dan memiliki obligasi untuk membeli, ya, untuk menjual apabila si pembeli melakukan call untuk beli. Kalau gua exercise di call, artinya si seller dia harus jual di harga tersebut. Atau dia harus siap beli jika si buyer dia exercise, dia punya put option. Jadi every time the buyer decides untuk exercise dia punya option, maka si seller dari si option kontrak wajib memenuhi. Kalau saya mau call, artinya saya mau beli di harga murah, lu harus siap barang. Ketika saya mau jual di harga tinggi, lu harus siap beli. Nah, jadi siap nampung dia. Current market price dari sebuah aset itu disebut dengan spot price. Jadi kalau dia call option, call-nya dia itu call option-nya dia itu call price-nya dia bisa di-exercise jika call price untuk membeli di bawah dari spot price. Nah, itu baru kita exercise call. Atau kita bisa exercise put price, put apabila dia lebih tinggi daripada spot price. Tapi dengan syarat Anda harus membeli preminya terlebih dahulu. Sampai di sini, Wakarim Maskah? Paham, Pak. Oke. Nah, di dalam call option, kita mengenal istilah in the money. Berarti strike price-nya dia atau exercise price-nya dia itu lebih rendah daripada market price. Ya, jadi call price lebih rendah daripada spot. Nah, itu berarti kita in the money, dapat cuan. Dia disebut at the money apabila strike price kita sama dengan market price. Call price sama dengan spot, itu disebut at the money. Ya. Kalau dia call price lebih tinggi daripada spot price, namanya apa? Ada yang tahu nggak? Kalau call price-nya dia lebih tinggi daripada spotnya, artinya apa? Istilahnya out of the money. Gak ada duit, ya, gak ada cuan di situ. Oke. Begitu juga dengan put option. In the money berarti put price-nya dia lebih tinggi daripada spot. Ketika ini di putnya lebih tinggi daripada spot, berarti kita bisa jual di atas market. Itu berarti in the money. Di mana put option
atau exercise price itu higher than the market price, maka disebut in the money. Put option memberikan investor opportunity untuk making money dari harga yang jatuh. Harga jatuh, dia punya put option, dia bisa jual di harga tinggi. Market sekarang 20. Kemarin dia beli put di harga $100. Harga sahamnya. Dia bisa exercise di harga 100. Langsung kaya raya. Jadi sultan. Dari falling market price. Jadi kalau kita lagi ada kondisi COVID, resesi, perang, segala macam, kita harus melihat bagaimana korelasinya kepada kita. Betanya adalah positif atau negatif. Kemarin Anda sudah belajar ya, beta di CAPM ya. Kalau betanya positif, artinya dia berkorelasinya positif kepada market. Kalau dia market naik, dia ikut naik. Kalau dia betanya negatif, dia negatif kepada market. Jadi market naik, dia turun. Market turun, dia naik. Nah, kayak gitu tuh. Ada yang menjelaskan apakah dia berkorelasi positif atau berkorelasi negatif terhadap market. Nah, jadi kalau misalkan COVID-19, ya, kalau COVID-19 perusahaannya itu dia berkorelasi positif dengan dia mendapatkan pengaruh COVID-19 mengakibatkan perusahaan itu berpengaruh negatif, maka kita siap-siap beli put. Nah, kalau COVID-19 itu memberikan positif externalities, maka kita siap-siap beli call. Kita beli di bawah, harga naik. Ya. Ada perusahaan yang ketika COVID dia naik. Industri apa ya? Industri? Alkes, Pak. Alkes. Nah, ketika COVID naik, Anda beli put atau beli call? Oh, Yes, call option. Jadi ketika COVID, Alkes naik, Anda beli call. Harga naik, Anda beli di bawah. Begitu juga ketika Anda di bisnisnya pariwisata. Begitu COVID naik, Anda beli apa? put option. Put. Jadi pariwisatanya hancur, Anda bisa jualan di atas. Nah, selama jangka waktu tertentu, misalkan dalam waktu setahun, Anda lihat ini udah anjloknya udah dalam nih. Exercise kita punya put option. Ya. Nah, investor melakukan lock terhadap exercise price. Ya. Making the price of the option, the premium menjadi lebih mahal ketika stock price decrease. At the money berarti harga strike price kita sama dengan put price kita. Itu at the money. Ya. Kalau put kita lebih rendah daripada spot, itu berarti out of the money. Out of the money. Dimana put kita lebih rendah daripada spot, berarti out of the money. Ini dia ada periodik ya. Saat sekarang kita masih out of the money, cuma kita memprediksikan misalkan ke depan ini akan terjadi perang atau akan terjadi COVID, akan terjadi apa gitu. Kita ketika kondisinya seperti ini, kita beli put option, harganya jauh lebih murah. Karena kemungkinan terjadinya kecil kan, tapi Anda sudah setting ke depan atau sudah ada teori konspirasi, ada rencana konspirasi untuk menurunkan harga saham. Sehingga ketika Anda beli put di sini, Anda bisa jual di harga tinggi. Sampai di sini. In the money, at the money, out of the money. Any questions? No questions. Good. Paham, Pak. Nah, di dalam option ini ada yang disebut dengan expiration date, masa kadaluarsa, ya, atau periode di mana kontraknya matures, habis jangka waktu, mature. Ya. Kalau dia
American style option kontrak dapat di-exercise setiap waktu sampai dengan mereka expire. Itu American style option contract. Kalau European style itu bisa di-exercise ya just before the expiration. Misalkan expirednya besok. Nah, just before ya, hari ini atau hari sebelumnya itu bisa di-exercise. Itu disebut dengan European style option. Kalau American style dari masa ini ke ini anytime mau exercise kapan aja boleh. Tapi kalau yang European dia di sini nih. Nah, terakhir doang dia bisa exercise. Option contract ya dijamin oleh clearing house untuk memastikan penjual option memenuhi kepada kewajiban mereka. Ya kalau Anda put, ya dia siap beli. Anda call, dia siap jual di harga yang disepakati. Walaupun kondisi market udah jauh di atas itu atau jauh di bawah itu. Di quotation. Nah, ini adalah bentuk quotation ya. Di dalam quotation, contohnya adalah ini. Ada McDonald. Berapakah strike price-nya dia, marketnya, expired-nya, berapa jumlah perdagangannya, terus berapa call dan berapa put. Nah, itu ada 4,5. Kita lihat di sini. Ya. Options quotation available in the financial press, ya. Oke. Jadi ini adalah preminya. Nah, ada premi. Kalau kita mau exercise call option, ada preminya 4,5. Kalau put 2/3/4. Nah, itu ada dijelaskan nanti di financial press-nya dia. Ya. Oke. Nah, ini ada quotation indicates the volume dan premium, strike price dan maturity. Ya. Oke. Kemudian bagaimana orang melakukan spekulasi dengan call option? Mengapa kita membeli a call? Kita membeli call option ketika kita berpikir bahwasanya harga saham akan appreciate, ya, akan naik. Kita beli call agar kita bisa beli di bawah, buy low, ya, dari harga market. Jadi kalau harga market sekarang 140, 130, 120 ini naik ini kan. Wah, ini ada kecenderungan naik nih. Udahlah kita beli call di harga 130. Tiba-tiba harganya naik jadi 150, 160. Anda punya hak untuk exercise di harga 130. Buyer of call itu membayar premi untuk mendapatkan hak, tapi tidak wajib untuk membeli stock at the strike price. Strike price-nya di 130. Dia bisa beli. Ya. Ada opsi di sana. Kemudian jika stock price appreciate above the strike price, the option contract is in the money. Kita udah in the money nih. Kita bisa exercise kapanpun, tapi kita kan maunya yang maksimal. Dan the buyer of the contract akan menjual opsi tersebut di harga yang berada di dalam in the money dari si pembeli. Dan dia mendapatkan premi di situ. Kalau harga sahamnya tidak appreciate, buyer tidak mau dia mengexercise karena dia akan loss. Tapi kalau dia tidak mengexercise, dia tetap akan loss, tetapi hanya dibatasi kepada preminya saja.
Ya. Jadi cukup bayar premi. Jadi itu menjadi sunk cost. Ya, biaya yang harus dibuang, ya, walaupun tidak di exercise, itu disebut dengan sunk cost. Nah, jika harga saham terbang melebihi strike price, buyer bisa exercise dia punya call option dan membeli saham at the price below their current market price. Kemudian break even terjadi apabila stock price is high enough above the strike to cover premium cost. Nah, sekarang kita kan harga saham kita beli strike harga market 100 harga market 110. Harga saham 100. Harga market ini adalah market price 110. Terus dia punya harga spot untuk exercise 100, tetapi preminya 10, berarti 110. Nah, break even terjadi apabila harga saham 100 atau harga saham 110 adalah setara dengan strike price ditambah premium. Itu disebut dengan break even. Jadi kadang-kadang kita transaksinya break even doang. Kenapa dia tetap bertransaksi di break even? Supaya dia nol, dia punya loss. Tapi kalau dia nggak exercise di harga 110, dia tetap nggak exercise, cuma ya udahlah strike price 100, ya, itu dia rugi 10 poin. Dia rugi 10, biaya preminya dia rugi. Nah, jadi break even adalah ketika exercise price ditambah dengan premium setara dengan market price. Ada net gain or loss yang sesuai dengan berapa price receive untuk selling the stock. Jadi dari spotnya dia bisa dapat uang berapa dia ketika dia beli, ya. Kemudian amount of the premium, berapa preminya. Jadi kita bisa mengukur kepada profit or loss dari sebuah transaksi. Sampai di sini ada pertanyaan untuk call option? Araso? Pak, Yes. untuk harga premium itu ditentukan oleh siapa ya Pak ya? Harga premium ditentukan oleh si seller dari premium tersebut. Jadi dia si seller ini dia punya barang, dia punya stocks, ya. Kemudian dia tawarkan premium untuk Anda bisa beli di harga tertentu. Kalau Anda beli premi tersebut, Anda mau exercise, saya wajib jual. Tapi Anda bayar premi, ya. Kemudian kalau kita mau jual, dia wajib beli. Kalau kita exercise put option, dia wajib beli. Nah, si seller inilah yang menerbitkan premi. Nah, untuk hitung-hitungan harga premi itu gimana Pak? Apa dibebasin aja sama sellernya dia yang nentuin? Oh, tergantung dari dia akan berpikir kepada jangka waktu berapa lama. Makin terkait dengan risk, ada resiko kan di situ kan. Makin lama waktu maka resikonya makin gede. Kemudian apabila faktor eksternalnya yang di luar kontrol atau unsystematic risk-nya tinggi, jadi kan dari situ ada systematic risk, ada lagi yang unsystematic risk. Makin tinggi systematic maupun unsystematic risk itu berpengaruh kepada harga premium. Kalau semakin volatile market, dia semakin beresiko kan. Nah, jadi semua resiko ditanggung oleh si seller. Jadi dia yang harus menghitung
melakukan perhitungan terhadap premi yang akan dikenakan. Pertanyaannya tadi bagaimana, berapakah preminya, begitu ya Gazi ya? Iya Pak. Oke. Menghitung premi terhadap stocks itu berapakah premi yang harus dia bayarkan, itu kita menggunakan konsep ABT, Arbitrage Pricing Theory, ya, Arbitrage Pricing Theory. Jadi oke, tanyaannya susah nih si Gazi ini. Ya udah Pak. Gak apa-apa, no worries. Oh sorry, ini new. Oke. Nah, oke. Oke, nah misalkan begini ya. Ini premi. Oke, sebentar ya. Oke. Ini masuk ke, kita mau menentukan harga premi ya. Premi dia regression. Y. Ini adalah premi. Premi ditentukan oleh waktu, time. Ya. Kemudian apalagi spot. Spot saat ini berapa gitu ya. Kemudian faktor resiko misalkan dia time-nya dia antara 1 sampai berapa hari ya, 1 tahun sampai 12 tahun ya, run between 1 sampai 2 tahun 24. Kemudian harga saham sekarang dia berkisar, harga spot dia harga saham dari Rp100 sampai Rp10.000 kan, harga saham juga bisa kan, nggak masalah. Kemudian ini beta, nah biasanya ini beta berapa sekarang, run between bisa dari minusnya ya, minus 5 sampai dengan 20 misalkan. Minus 5 sampai 20. Oke, beta. Nah, ini preminya dia misalkan 300. Ini misalkan run between 10 dolar sampai dengan $100. Oke, kita ambil di sini. Oke. Ini beta, ini spot, ini timing. Ini kita pakai 3 variabel aja ya. Kemudian kita bisa menggunakan data analisis. Kemudian kita bisa menggunakan regresi untuk melihat, nah ini Y-nya, premi, enter, kemudian X-nya ini time. Oke, label, output range. Oke. Nah, kita dapatkan persamaan. Harusnya ini p-value-nya di bawah 0,05 ya. Kita harus dapat yang signifikan ya. Nah, di sini didapatkan rumusnya adalah Y sama dengan 62 dolar
dikurangi 1,48 dikalikan waktu ditambah 0,00218 dikalikan harga spot dikurang 0,644 dikalikan nilai beta. Jadi kalau Anda, ini kalau kita pakai 3 variabel ya, dalam kenyataannya bisa lebih dari 3 variabel yang kalau sini faktor resiko hanya diwakilkan oleh beta kan. Faktor resiko itu kan bisa dari mulai GDP, makroekonomik, pengangguran, dan lain sebagainya yang kira-kira dianggap berpengaruh signifikan kepada premium. Nah, kalau sekarang spot kita, saya mau 3 bulan, terus spotnya 100, kemudian betanya 1,5, berapakah nilai Y? Tinggal dihitung. Dapat deh harga preminya. Nah, tetapi ini konsep sederhana ya. Di dalam proses kenyataannya setiap seller dia mempunyai konsepnya sendiri-sendiri. Bagi dia yang berpengaruh kepada risiko itu apa aja. Bisa saja ditambah lagi GDP, ditambah lagi unemployment, ya kan? Ditambah lagi hutang negara, ditambah lagi apa? Mortalitas, anything can be included di dalam perhitungan kepada premium terhadap call option maupun put option. Menjawab gak sih? Jawab Pak. Soalnya saya penasaran kalau misalkan saya beli premium dan itu kan berarti kan kita bayarnya lebih ya Pak ya? Ya. Kan tentu kita juga mesti tahu kita bayarnya itu based on apa gitu loh. Ini konsep sederhana. Di dalam perhitungan sesungguhnya bagi mereka itu konsepnya tidak sesederhana ini. Oke Pak, siap. Dia bisa melihat kemungkinan ke depan apakah dia ini akan bagus banget, bagus, netral, jelek atau jelek banget. Jadi dia bisa mencari dulu nih, apakah dia kategorinya ke depan saham ini dalam ke depan apakah 5, 4, 3, 2 apa 1. Nah, ini dia bisa lagi menggunakan multinomial untuk melihat skor per masing-masing kondisi ke depan. Ya. Dia harus memprediksi ke depan dong. Industri ini bakalan 5, 4, 3, 2 apa 1. Good atau jelek banget kan? Kemudian setelah ditentukan mana industri yang bakalan good, ini termasuk good banget, oke. Kalau good banget berarti preminya kecil. Tapi kalau bad banget, artinya risikonya gede dong. Ini perusahaan yang akan mengalami kebangkrutan, maka itu preminya risikonya juga lebih gede terhadap put option. Nah, put option biayanya mahal. Call option biayanya murah. Kenapa? Kalau dia jelek banget, kemungkinan yang paling mahal ya put dong. Masa putnya murah? Kebalik dong. Artinya kalau putnya gede daripada call, itu perusahaan sudah memprediksi ini perusahaan bakal bangkrut atau mengalami financial distress dikarenakan kondisi makroekonomi arahnya ke kelompok 1. Mumet nggak Gazi? Enggak sih Pak, enggak Kebayang ya, paham. maksud saya kebayang ya? Paham. Iya Pak, kebayang. Pertanyaannya susah ya Gazi ya? Tapi bagus. Iya Pak. Bagus. Sorry, Nah, Pak. buat kita semua jadi berpikir. Good. Oke, kita lanjutkan. Atau ada pertanyaan lain? Nggak ada? Oke. Kemudian, nah, inilah yang menjadi bagaimana kita melakukan spekulasi dengan call option. Jadi ini adalah harga market. Ini adalah strike price. Ini oke. Ketika kita strike price di harga ini, ya, kita bicara oke, harganya murah, tetapi jika ditambah dengan premium, jadinya impas. Jadi
break even adalah strike price ditambah premium. Ya. Oke. Call option. Sementara si penjual call, ya, dia wajib untuk, kalau strike price-nya dia call option berarti dia beli ya. Beli, dia wajib jual. Dia wajib jual. Ketika dia juga punya si call writer, dia juga misalkan dia juga punya put option, dia akan jual di harga ini. Jadi ketika orang membeli call option kepada si call writer juga berusaha hedging dengan membeli put option. Jadi sekarang strike price misalkan 100. Wah, dia put di harga 120 deh. Dia kunci. Jadi kalau misalkan dia exercise, dia bisa jual di harga 120, ya kan? Tapi dikurangin kepada premi, impas lagi ke titik 0. Ke titik 110 ya. 110. Karena dia bayar premi 10, 120 kurangin 10 premi dapatnya 110 juga. Kalau si strike price mengeluarkan biaya 100 ditambah lagi 10, 110 juga. Jadi dia berlaku kepada kedua belah pihak. Ya. Si Anda sebagai pembeli call, si seller sebagai si writer-nya, dia juga beli put option. Nah, bagaimana speculating dengan put option? Ketika kita membeli put, ya hampir sama ya, tinggal terbalik ya. Kita berpikir bahwanya stock price akan jatuh, harga saham bakalan drop. Sehingga Anda buy a put, di mana Anda bisa mengexercise strike price di atas. Ya. Di atas dari harga spot price. Pembeli dari put membayar premi untuk haknya dia, tetapi bukan obligasi untuk menjual stok at the strike price. Dia haknya hak jual. Jika stok price terdepresiasi di bawah harga strike price, maka Anda sudah in the money. Dan pembeli put akan exercise dia punya options. Jika tidak depresiasi, maka dia tidak exercise dan akan terdapat losses tapi limited, hanya kepada pembayaran premium. Nah, jadi bagaimana berspekulasi dengan put option? Jika stock price turun di bawah harga strike, buyer akan exercise. Break even terjadi ketika stock price dia di bawah, tapi baru sama dengan strike price dikurangi dengan premium cost. Jadi ada net gain or loss-nya tergantung daripada price received for selling the stock, premium, dan spot price-nya dia. Konsepnya sama seperti ini. Jadi ketika Anda membeli put option, berarti Anda jual, kan? Jual. Anda sell high, ya, maka Anda exercise di harga 110, ya. Kemudian kena premi 20, berarti di sini adalah 90. Nah, ya, Anda put buyer exercise di 110 tapi dapatnya di 90. Karena ada strike price dikurangin premium yang 20 poin. Bagi Anda yang sebagai put seller, maka Anda call option, Anda membeli call option.
Ya, put seller dia membeli call option untuk membeli di harga 90. Dia beli di harga 90 tapi kena premi 20, berarti dia beli di harga 110. Ini menjadi put seller yang menggunakan call option. Nah, apabila strike price dikurangin premium sama dengan break even, itu berarti at the money. Kalau dia strike price dikurangin premium lebih tinggi daripada break even, berarti strike price lebih tinggi daripada spot price, maka dia in the money. Kalau dia lebih jelek, maka out of the money. Oke, sampai sini ada pertanyaan? All good? Kapish? Good. Nah, apa saja yang menentukan call option premium? Jadi ada yang menentukan premium itu antara lain dari pertanyaannya Gazi adalah market price, time, volatility yang akan mempengaruhi kepada premium. Tadi kita bicara time ya. Terus ada price, spot price kan. Dan volatility kita menggunakan tadi beta. Ya. Determinant of the call premium. Semakin tinggi harga market price, maka premiumnya juga semakin tinggi untuk call option. Semakin tinggi harga market price compare to the exercise price. Jadi misalkan sekarang harga kita exercise 100, harganya 140 atau 150 atau 170. Makin tinggi jaraknya ya makin mahal preminya. Ya karena Anda mau beli di bawah ya. Anda bisa exercise kapanpun kan. Nah, kalau Anda exercise price-nya di 150 murah. Atau 170, Anda tetap juga 170 exercise price, Anda berpikir akan naik, ya itu pasti jauh lebih murah, ya. Nah, semakin jauh jaraknya, maka biayanya, premiumnya semakin mahal. Kemudian volatility, semakin volatile, ya, semakin tinggi biaya premium. Ya, semakin tinggi higher kepada call option premium, semakin dia volatile. Yang ketiga, time to maturity. The more time, semakin panjang waktu, maka semakin besar resiko, maka semakin tinggi kepada premium untuk call option. Begitu juga dengan put option. Semakin rendah current market price, maka semakin tinggi preminya. Jadi kalau sekarang excess 100, market 200, ya makin mahal untuk premiumnya. Tapi kalau Anda sekarang market 200, Anda pasang 200 juga, premiumnya kecil. Dan premium itu dipengaruhi oleh price movement. Harganya semakin bergerak, maka dia mempengaruhi kepada premi. Stock option premium changes over time. Ya. Dipengaruhi dari internal economic condition, fiscal policy di Amerika, monetary policy, economic condition, industry condition,
stock market condition, market risk condition, issuer risk premium, ya, dan seterusnya. Itu mempengaruhi kepada harga, kepada premi, kepada yang dibebankan kepada pembeli option. Nah, tujuan kita membeli stock option ini adalah untuk hedging. Ya. Ketika kita misalkan berhutang, oke, saya ada hutang berupa US dollar sebesar 100.000 US dollar, saya punya utang. Jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Anda membeli option untuk call option. Dulu harga $1 berapa? $1 itu equal kepada 14.000. Anda takut nih, ke depan tiba-tiba $1 menjadi 16.000, itu utangnya udah bengkak jadinya kan? Maka Anda beli call option untuk membeli $1 sama dengan 14.000 setahun ke depan. Dalam 1 tahun. Agar ketika Anda punya kewajiban untuk membayar hutang, maka Anda tidak mengalami kerugian yang signifikan apabila harga dolar naik menjadi 16.000. Inilah tujuannya dilakukan hedging menggunakan ini bukan stocks ya. Ini forex ya. Nah, konsepnya sama ya. Konsep forex ya, seperti itu juga. Stocks juga seperti itu. Oke. Using options to measure a stock's risk. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan nggak? All good? Kapish? Oke. All good, Pak. Nah, banyak stock index option ya. Ada di S&P, New York Stock Exchange, Jakarta Stock Exchange, hedging with stock index options. Oke. Dynamic asset allocation with stock index options. Ya, ini kurang lebih konsepnya seperti itu ya. Options for future contracts dan seterusnya. Oke, ini topik yang kita bahas di chapter 14 terkait dengan options market. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. All good? Good, Pak. Oke. Sip. Sebentar, saya stop recording dulu.